Karena nama kami belum keluar di daftar warga negara yang boleh melintas. Sebetulnya saya sudah tekankan tadi pagi sebelum saya bergerak. Cuman ini pihak Kemenlu ini terlalu optimis banget. Dia bilang bergerak sekarang karena sudah kita koordinasikan. Dan akhirnya saya ke sana dan ternyata ya tidak boleh untuk melintas karena nama kami belum tercatat di sana. Dan ini artinya sudah kedua kali nih kita bolak-balik ke perbatasan dengan menempuh jarak yang beresiko dan juga dengan segala kelelahan dan capeknya, Ustaz. Alhamdulillah ini kami sih sangat ridho terhadap keputusan ini, Ustaz. Cari bensin solar susah ya? Sekarang mereka sekarang makanya minyak ini, Ustaz, minyak goreng. Minyak goreng mereka campurin sama solar. Ya. Itu banyak kejadian, Ustaz, dan ya kita nggak tahu, mungkin kita next targetnya kan. Itu aja risikonya, nggak terlalu parah sih ya, paling kena bom meninggal syahid. Serem banget ya ngomongnya ya. Detik ini masih brutal serangan di sana sini, termasuk di tempat kami berada ini hanya sekitar mungkin 400 meter lah dari tempat kami berada ini. Beberapa rumah dibombardir, 5 warga meninggal, sudah berhasil dievakuasi, ada 2 anak. Bayi masih di bawah 1 tahun, alhamdulillah selamat, ada diambil dari reruntuhan. Namun ya kerusakan cukup masif. Tadi saya sempat lihat lokasinya, dan belum kalau kita bicara di wilayah utara ini sudah benar-benar babak belur, benar-benar sudah oleh kendaraan karena kehancuran itu tidak hanya bangunan rumah tapi juga tertusuk besi-besi konstruksi, sementara tidak ada makanan minuman selama berhari-hari di bawah reruntuhan. Dan Israel masih menolak untuk diadakannya gencatan senjata untuk kemanusiaan, padahal sudah ditekan oleh seluruh dunia, termasuk Amerika juga sudah mulai menekan Israel untuk menerima gencatan senjata, tapi mereka bersikeras tidak mau karena bagi mereka kalau ada gencatan senjata itu akan dimanfaatkan oleh para pejuang untuk reorganize, mengkoordinir ulang pasukan-pasukannya. Bantuan-bantuan yang masuk sejauh ini belum bisa didistribusi secara maksimal karena beberapa truk-truk bantuan ini ditarget ketika sedang berjalan menuju lokasi pengungsian, itu ditarget dan rusak, hancur. Jadi tim lapangan pun belum berani melakukan distribusi secara maksimal karena risiko yang sangat tinggi. Dan saya pun sedang menunggu giliran melihat target-target serangan tempur ini kan, serangan udara ini kan mentarget rumah-rumah warga, dan saya berada di rumah warga gitu. Apalagi semakin hari semakin dekat serangan nih terasa. Semalam istri saya sampai pingsan, Ustaz. Istri saya lagi turun dari lantai 2 tuh mendengar ada ledakan sangat dekat, hanya sekitar 50-60 meter. Terjatuh di lantai dan pingsan karena shock. Ya artinya setiap kali kita mendengar deru pesawat tempur di atas kepala kita ini, kita sudah ya harus banyak-banyak bertahlil aja, bersyahadah, karena bisa jadi itu adalah giliran kita. Namun dari yang saya dengar langsung dari warga, mereka itu tidak terlalu khawatir ya ketika mereka menjadi target, karena bagi mereka syahadah itu adalah sebuah impian. Dan kita semua sepakat di sini bahwa orang yang meninggal itu bukan korban. Jadi kalau kita menggunakan bahasa media kan korban jiwa. Sebetulnya yang meninggal itu bukan korban, tapi mereka adalah yang beruntung karena mereka terlepas dari blokade, ya mereka terlepas dari penderitaan dunia, dan mereka ya mendapatkan sebuah kemuliaan berupa syahadah. Maka tidak ada yang ketakutan oleh kematian itu. Tapi yang dikhawatirkan adalah ketika mereka misalnya ya kehilangan saudara, itu rasa perih. Kemudian kalau melihat teman-temannya kerabat yang terluka gitu. Dan kondisi orang luka di Gaza ini kalau sangat memprihatinkan sekali.
banyak korban-korban luka ini yang dibawa ke rumah sakit, ya, dan lukanya itu bernanah, kemudian sudah ada belatungnya karena tidak ada perawatan yang memadai. Jadi insya Allah saya juga kemarin melihat beberapa luka-luka warga ini karena tidak tinggalnya di rumah sakit yang tidak higienis lagi, karena rumah sakit juga sudah dijadikan sebagai tempat pengungsian, tidak ada air bersih juga untuk mereka membasuh luka mereka, tidak ada alkohol untuk membersihkan luka. Jadi memang itu yang dikhawatirkan ketika kita berhadapan dengan korban-korban luka. Sekali lagi warga di sini nggak pernah ketakutan untuk meninggal gitu atau dijadikan target. Tapi yang mereka kesalkan itu, yang buat mereka frustasi sampai sekarang itu adalah respon negara-negara di dunia ini. Itu yang mereka membuat mereka frustasi ini. Jadi dengan sedemikian genosida yang sudah berlangsung 33 hari, pembantaian di depan mata, di depan miliaran pasang mata, tidak ada satu negara pun yang mampu menghentikan serangan walau sedetik. Tidak ada satu negara pun yang bisa memasukkan satu butir obat-obatan ke Gaza. Nggak ada satu negara pun yang bisa memasukkan ke Gaza ini setetes bahan bakar tuh nggak masuk sampai sekarang, sudah 33 hari. Makanya beberapa rumah sakit ini sudah drop. Ada 18 rumah sakit yang sudah berhenti total, tidak bisa beroperasi. Adapun yang masih beroperasi, ini mereka sekarang sudah tidak bisa menjalankan unit bedah, kemudian juga unit X-ray, kemudian juga banyak unit-unit atau departemen-departemen di rumah sakit itu yang tidak bisa digunakan karena sudah tidak ada bahan bakar. Jadi mereka rumah sakit tapi fungsinya sekarang seperti puskesmas. Seperti itu, Ustaz. Dan ini yang membuat warga ini geram. Ya, warga ini geram, mereka tidak menyalahkan para pejuang, ya. Mereka juga bahkan jarang mendengar menyalahkan Israel sendiri, meskipun mereka selalu mendoakan laknat untuk Israel, tapi mereka lebih marah terhadap sikap dan respon dunia yang seperti tidak berdaya sama sekali di hadapan satu entitas kecil bernama Zionis Israel ini. 5 hari pertama agresi Israel, saya berlokasi di area Rumah Sakit Indonesia di wilayah Jalur Gaza bagian utara. Saat itu setiap hari saya ikut menyambut ratusan jenazah yang datang ke Rumah Sakit Indonesia, anak-anak dan wanita, terutama jenazah korban serangan itu. Dan ya ada yang sehari 2 hari itu terpaksa berada di ruang mayat, ya, ruang jenazah, karena kan perlu waktu untuk identifikasi biasanya kan. Ada yang sampai seharian itu. Nah, saya merasakan sendiri memang tidak ada bau-bau bangkai di sana. Oke lah, ada bau-bau amis darah, itu wajar, darah ceceran, amis ada, tapi untuk bau-bau bangkai ini nggak ada. Itu bahkan salah satu teman saya, Fikri namanya, relawan Mercy, itu dia mendapat kemuliaan mencium bau kasturi dari salah satu korban jenazah. Meskipun nggak semuanya, tapi ada salah satu jenazah berusia 16 tahun itu keringatnya itu berbau kasturi ketika dipegang jidatnya, dahinya, dan dicium itu yang berbau kasturi. Itu menurut kesaksian langsung dari Fikri. Nah, dan saya juga seringkali saya datang ke wilayah reruntuhan yang masih banyak korban-korban yang tertimbun. Ada juga di tempat di sini di sekitar 300 meter atau kurang. Tetangga kami itu ada 4 rumah itu yang dibombardir oleh 5 roket, dan saat itu ada 25 yang berada dalam rumah, kemudian 9 sudah dievakuasi dan sisanya masih terjebak di reruntuhan. Itu saya beberapa kali mendatangi lokasi itu dan memang tidak ada bau bangkai sama sekali. Masya Allah, itu karomah yang memang saya rasakan langsung.